ruas ni uria na hinaholongan. Di bagasan las ni roha, marsaur hita di hari Minggu sadarion. Anggiat ma, di bagasan las ni roha, hita pasaton pamujot tatu debata. Selamat hari Minggu matutu nabi kamu na apostol Tuhan. Lunga bongot di hita tu Minggu pasiaon dung Trinitatis. Nama nosoi hita asa mangulu di bagasan asadaon, dohot dame di bagasan Tuhani. Alani tasobba may bana marhite eddetta. Hite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tuhan di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Na mamulus duanggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi sa lileng na do, na mangulon lomo ni rohana di bata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata jala amanami. Sayurupi mahami. Aso nang madele hami. Ujuro hapogosot tuhami. Jala asa unang magupo ubay kami. Sileleom muna dinggani. Ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami. Aso nang marpos niroha hami. Tuarta na dihasianganon. Leot dihami aporsiaon. Asa dota min perjabar di setianon niaka na persea diho mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pati ni debata dihita di Minggu pasiaon dung Trinitatis sadarion imasian pati paupaton dohot lapatanna. Pati paupaton ingot hamu mapabadiaon ari Minggu dinaw no mari maulahamu nasa silomu alay anggoari papitoni ari paradianan di Jahuba di Batamdoi dang jadi ho mangula anggo di nasadari. Manang anak pe, manang burung, manang naposom lai-lai, manang naposom buru-buru. Ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe, namang ibati hutam. Ay di na mari do di toppa di bata, langit do tano, dot laut dot nasa isina. Dungi
maradia do ibana diari papitoni. Di bahini do bain na di pasu-pasu di bata jahuba, ari pada dananai, jala di paribadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asau nang tois rohatta, diajar nasian hatani di bata. Ikut badiado hatani di bata, di rohatta, jala ikon ringgas rohatta, tumangihon, dot mangguruhon. Atong rak mangidugugu mahita, tuadopan di debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulong lambar tepatimi. Amin. Tatokoti madosatta nagudangi tuadopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banugidjang. Odo na patupan na hasasyan ni dosa dihami, halak na dangolon, marhiti-hiti anak holongan ni Roham. Saya si maroham dihami, akan na mga sakot dosa nami. Saya sahapi itu bagasan roh nami, hasasyan ni dosa nami. Leot matuhami to dim na badiyay, aso ng ganggura nami, di asin ni Roham. Alay, asahot roha nami marhapor siyaon, lamang gotapon nasa dosa dot roha portibion. Asaw pasatami dirin nami tuho, gabi pilihan na mangulo, jalan na badiya, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tuha sa siyaan ni dosata. Songonon hata ni Tuhan Yesus, roh mahamu tuaw, hamu akan naloja jalan asorat, hupasonang pihamu. Buat hamu maugap kutu hamu, gurun hamu masiyanaw, ay nalabok doaw, jalan naserep marroha. Asa dapota nasonangan to dimuna, ay labok doaw gapku jalan neang dodot na upaporsaston. Hasangapon madidibata na digidjang. Amen. Hallelujah.
ni dibata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion tersurat di 2 Musa biddu 10 ayat 10 sada saro di ayat 10 lalu. Dungi ninna Jahoba matu si Musa songonon. Dungang kubegay baru kuton ni hala Israel, do mantuna sida sono. Marhira bodari panganomuna majumut, jalan mengognai butolan hamu mansa salu, asatun di boto hamu, audo Jahoba di batamunai. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote, tung ditutup do parsaorani, jala manubut nai marpeahan nabur humaliang parsaorani. Jadi humanai nabur nama peani, idama adoma raran sisi ngalomani, somon batu di botik natata, mempen naloho di guna. Jadi dung diida hala Israel akka didok bema tudonganna manhu manang ahadoi aidang diboto nasida manang ahai alai ninna si Musa matu nasida ima sagu-sagu na nileon ni Jahoba tuamu bayan sepanganon. Boti mahata mati nolong Jahoba, papunguhamu siya idalam magtututuk na panganona, sa sulok sa sahalak, marhaguro tu bilangan ni torok muna, ganuk mabuat marguru tu isi ni undung kabeh. Jadi di bayan Israel masongoni adong napapungu kudang adong napapungu otik. Alai dungi solupi, gabeda madodo dia napapungu godang, jalan muangan napapungu otik, ganuk maguru Tuhan terpaksa, di papungu nasida. Ido sahatna martua doakan atu mangin hata ni dibata jalan no pepsa. Amin. Tidakon maha persiatai songon nahina tidakon dewata sa persiaon disadok portibion rap mai tamadok au persea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalai dotano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman timun si Maria nagia begabian santot berdia andora Tuhan. Ido tuhata na tumaon ni mabernit di pangunan. Nama terbaca lo ibana di hau binar silang na tua tuban watoru ding itanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lautun tu siamun di debata Jahoba. Amanai pergugu na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak surgo tutanoon. Mamu mi halak na mangulu do namate. Au persea ton perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia do dia sasan ni dosa do dia tain namadok mula mangulu sugut daging ni halak nang mate do dia nguluan na sora sudah. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudariku dimanapun Anda berada saat ini, dan secara khusus kepada seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja, dan adik-adikku sekolah minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan tema Mangaradoti Hasadaon Nitodi, memelihara kesatuan roh, dan firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis di Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita ini masing-masing berbeda-beda, termasuk pikiran dan juga pandangan kita. Itu sebabnya ada anggapan kalau ada 10 kepala, bisa ada 11 pikiran. Setiap orang bisa punya pikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kalau begitu, perlukah pikiran itu disatukan? Menurut saya, jawabannya perlu dan juga tidak perlu. Tidak perlu disatukan dalam konteks kemandirian. Artinya, setiap orang justru dipersilahkan mengeluarkan pendapatnya, pikirannya dengan bebas. Lalu perbedaan itu diterima sebagaimana adanya, tidak ada paksaan. Dalam suasana yang bebas, identitas orang masing-masing bertumbuh subur, kreativitasnya masing-masing berkembang, dan masing-masing orang dipersilakan untuk berbeda. Itu dalam konteks kemandirian. Tetapi yang kedua, perlu sekali disatukan yang berbeda-beda itu kalau berbicara dalam konteks kebersamaan. Yaitu orang-orang sedang dalam konteks hidup bersama, tinggal bersama, bekerja bersama, punya kepentingan bersama. Singkat kata, ada dalam sebuah kebersamaan sebagai sebuah tim. Maka dalam konteks itu, yang berbeda-beda itu perlu dipersatukan. Saya ambil contoh misalnya dalam sebuah tim sepak bola. Ada 11 pemain. Tapi walaupun mereka berbeda-beda, perlu ada satu pikiran dan satu tujuan. Masing-masing orang tidak boleh punya strateginya masing-masing atau menonjolkan dirinya pribadi. Tapi ke-11 orang yang berbeda-beda itu tetap mereka satu tim dan harus melaksanakan strategi yang satu dari pelatih yang satu. Contoh lain misalnya dalam hal paduan suara atau kor. Karakter suara yang berbeda-beda itu, kalau sudah berbicara dalam konteks tim, punguan kor,
maka itu harus dipersatukan. Tidak boleh satu orang menonjolkan kemampuan suaranya sendiri, tidak bisa. Kalau begitu namanya nyanyi vokal, bukan paduan suara. Tapi kalau sudah berbicara tentang tim, core, paduan suara, yang berbeda-beda itu, karakter yang berbeda-beda itu harus disatukan. Suami dan istri, saudara-saudara, suami dan istri itu berbeda-beda, kita semua tahu. Suami bisa punya pikirannya sendiri, demikian dengan istri. Tapi kalau sebagai pasangan hidup bersama sebagai suami istri, tim yang berbeda itu harus dipersatukan menjadi sehati, sepikir. Mengapa? Karena mereka hidup bersama menjadi satu tim pasangan suami istri. Tidak bisa masing-masing mau bebas sendiri, jalan sendiri-sendiri, suami ke kiri, istri ke kanan, bawa pikirannya sendiri terus dengan alasan menghargai perbedaan. Oh, itu tidak bisa. Karena perbedaan memang betul ada dan harus dihargai. Tetapi ketika mereka sebagai satu tim pasangan suami istri, maka harus dipersatukan menjadi sehati dan sepikir. Nah, begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Bergereja itu artinya kita ini hidup bersama, membangun kebersamaan, sama-sama berbakti kepada Tuhan yang satu, kata Paulus tadi, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, di tempat yang satu, membaca Alkitab yang satu, bernyanyi dengan lagu yang sama, di bawah organisasi yang sama, maka kita berkumpul bersama, kita ini ibaratnya satu tim, satu keluarga. Maka tidak diragukan lagi, saudara-saudara, kita ini memang perlu untuk bersatu. Bersatu dalam pikiran, bersatu di dalam roh, bersatu di dalam tubuh. Ya, setiap anggota gereja memiliki pikiran yang berbeda-beda, itu pasti ada. Tapi pada akhirnya yang berbeda-beda itu perlu dipersatukan. Supaya apa? Supaya yang eksis bukan seseorang atau individu, tetapi gereja. Bukan aku, bukan kamu, melainkan kita. Sampai di sini jelas. Sebagai gereja kita perlu dipersatukan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, bisakah disatukan? Sedangkan dua pribadi dalam rumah tangga, suami dan istri sering berbeda pendapat, lain jalan pikirannya, apalagi gereja yang terdiri dari banyak kepala, banyak mau, banyak pendapat. Apa bisa kita persatukan sehati dan sepikir? Kesatuan roh. Apakah bisa kompak dan harmonis? Mari kita lihat jemaat di Efesus, gereja di Efesus. Ternyata ada persoalan disharmoni di sana, ada gesekan, ada keretakan hubungan yang mengganggu karena perbedaan latar belakang. Kalau kita lihat dari Efesus 1 sampai 3 di sana jelas. Latar belakang Yahudi, ada latar belakang non-Yahudi. Ada yang berstatus ekonomi di atas, ada yang rendah. Dan juga dikatakan di nats kita ini berbeda-beda karunia. Ada perbedaan karunia yang diberikan Allah. Mungkin ada karunia berbahasa roh, ada karunia mengajar, ada karunia bernyanyi dan yang lain-lain. Dan mungkin yang berbeda-beda ini saling menonjolkan. Auduna tunibu, auduna rumikot, dohlan naasi. Dan oleh karena itu Paulus merasa perlu memberikan nasihat. Lalu lahirlah nasihat Paulus yang sekarang kita baca dan renungkan ini. Intinya, Paulus ingin menasihatkan untuk menjaga kesatuan roh dan kesatuan tubuh. Gereja itu adalah satu tubuh dan satu roh. Masing-masing kita sadar dan terikat dalam satu tubuh dan satu roh, yaitu tubuh Kristus, roh Kristus. Oleh karena kita satu di dalam tubuh dan roh Kristus, maka pikiran Kristuslah yang seharusnya dan idealnya itu mengatur dan menguasai kehidupan kita. Saudara-saudara, kepala gereja adalah Kristus. Maka seharusnya karakter dan pikiran yang mengendalikan gereja
adalah pikiran Kristus, sebab dia kepalanya. Roh Kristus yang mengendalikan gereja dan mempersatukan jemaat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita masing-masing bersedia menyangkal, meminggirkan pikiran kita sendiri dan mencari serta mengikuti pikiran Tuhan? Sebab pikiran Tuhan itu yang paling utama. Sebab Tuhan Yesus Kristus itulah kepalanya. Maka pikirannya lah yang harus kita cari dan ikuti. Bukan pikiran kita, individu, Anda dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara, ya memang mustahil kita untuk mengerti semua pikiran Tuhan. Siapa kita ini? Tetapi dalam hal kebersamaan, kesatuan, hidup di gereja, dalam nats ini Paulus telah menjelaskan dengan gamblang bagaimana pikiran Kristus tentang kesatuan atau kebersamaan. Itu yang kita baca di ayatnya yang kedua. Hiduplah dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Di sini Paulus dengan gamblang memberitahukan pikiran Kristus dalam hal kesatuan di tengah-tengah gereja. Itu pikiran Kristus yang Paulus ungkapkan dengan gamblang. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana setiap orang mengosongkan dirinya. Itu juga yang disampaikan Paulus kepada gereja di Filipi. Di Filipi 2 ayat 3 sampai 7. Dikatakan di sana, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu pikiran Kristus. Kata kuncinya mengosongkan diri. Kristus memberi contoh supaya kita melakukan seperti pikiran Dia. Artinya diri kita ini jangan dipenuhi dengan ego sendiri, dengan kepentingan sendiri, dengan tujuan dan agenda pribadi. Jangan dipenuhi dengan maksud dan agenda sendiri saja. Melainkan itu yang harus dikosongkan. Itu artinya mengosongkan diri. Kepentingan, agenda, tujuan diri sendiri itu perlu dikosongkan. Supaya ada ruang yang lebar kita melihat pikiran-pikiran Tuhan. Supaya ada ruang yang lebar untuk kita melihat kepentingan yang lebih besar. Supaya ada ruang yang lebih lebar. Supaya kita melihat ada maksud yang lebih luhur. Untuk melihat tujuan bersama yang lebih indah dan lebih luas daripada ego kita sendiri. Dan pada saat itu terjadi, maka itu yang dinamakan kesatuan roh. Di situ barulah Tuhan bisa memakai kita. Sebab pikiran Tuhan diberi tempat dan pikiran Tuhan diutamakan. Saudara-saudara, ego kita itu seperti batu besar yang ada di depan mata kita. Kalau kepentingan atau ego kita itu kita tempatkan sendiri, maka ia akan menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat ada yang lebih luhur dan yang lebih besar di depan. Itu sebabnya kata kuncinya di sini adalah merendahkan hati, mengosongkan diri. Artinya menyingkirkan ego atau batu besar itu supaya mata kita bisa melihat lebih luas, lebih lebar dan menemukan apakah maksud Tuhan yang lebih besar dari sekedar ego yang ada di depan mata kita. Ada sebuah ilustrasi untuk menutup renungan ini. Di sebuah bengkel toko furnitur, alat-alat tukang kayu sedang mengadakan rapat. Rapat ini dipimpin oleh Palu. Palu bertindak sebagai ketua rapat. Tapi ternyata tidak lama, karena kemudian semua peserta rapat memintanya pergi.
Karena Palu sering mengeluarkan suara yang keras dan mengejutkan yang lain. Palu disuruh keluar karena dia sering tektok, 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 mengejutkan yang lain. Tapi sebelum Palu pergi, dia berkata begini, oke, saya pergi, tapi gergaji juga harus pergi karena suaranya lebih jelek dari suara saya. Seperti suara orang ngorok, krok, 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 krok. Dia harus lebih dahulu pergi dari saya. Gergaji cukup tersinggung. Dan dia katakan, baik, saya juga akan pergi. Tapi sebelum pergi, Obeng juga harus pergi. Obeng itu apa? Tidak punya inisiatif. Dia harus diputar-putar dulu dengan keras, baru dia berfungsi. Obeng pun menanggapi, jika saya harus pergi, maka Serut juga harus pergi. Sebab saya ini pekerjaannya sampai ke dalam. Sementara Serut itu bekerja hanya di lapisan luar, di permukaan, dangkal dia itu. Hanya mengurusi hal-hal di luar, kulitnya saja. Serut tidak mau kalah. Saya akan pergi. Tapi saudara penggaris juga harus pergi. Sebab pekerjaannya selalu mengukur orang terus. Layaknya dia paling benar, tukang ukur. Tersinggung pula lah penggaris. Maka dia menyerang Amplas, katanya. Si Amplas harus lebih dahulu pergi dari saya. Karena dia itu kasar. Dan pekerjaannya menggosok-gosok orang. Dan di tengah rapat yang panas itu tukang kayu masuk. Semua terdiam. Lalu tukang kayu memakai celemeknya, berjalan menuju bangku kerjanya, lalu dia mulai bekerja. Dia menggunakan palu, gergaji, obeng, serut, penggaris, amplas, dan alat-alat lainnya. Bersama-sama dan secara bergantian saling melengkapi. Dan ketika hari kerja berakhir, selesailah karyanya. Sang tukang kayu membuat sebuah mimbar seperti ini. Mimbar yang akan dipakai di gereja, di mana Injil Tuhan akan diwartakan. Saudara, Anda menangkap poin dari ilustrasi ini? Jika di gereja, pikiran individu, kelebihan individu, kebenaran individu, pikiran sendiri atau pikiran manusia yang ditampilkan dan ditonjolkan, maka masing-masing justru akan kelihatan keburukannya. Akan ada orang yang mengambil keputusan serba mengejutkan seperti si Palu. Akan ada orang yang kehadirannya dirasa mengusik, berisik seperti gergaji. Ada orang yang pasif, harus didorong-dorong, diputar-putar seperti obeng. Ada orang yang kerjaannya hanya mengukur-ukur temannya dan orang lain. Dan ada juga orang yang kerjaannya dangkal, yang enak-enak, yang hanya lapisan kulit saja seperti serut. Dan ada orang yang kata-katanya kasar dan menyakiti seperti amplas. Semua itu membuat suasana menjadi panas dan perselisihan menjadi membara. Semestinya gereja, persekutuan orang percaya, kita membiarkan sang tukang kayu, Yesus Kristus, pikirannya yang kita ikuti. Membiarkan dia memimpin, bekerja, dan memakai semua dari anggota gereja di tangannya. Menjadi alatnya sesuai talenta kita dan kecakapan kita masing-masing. Sampai dihasilkan sebuah pelayanan yang baik, pelayanan yang indah dan berguna bagi sesama. Itulah seharusnya gereja hidup di dalam kebersamaan. Terpanggil dalam kesatuan, dalam arti menonjolkan pikiran Tuhan dan mengikutinya. Caranya, semua kita mengosongkan diri, merendahkan hati, kelemah lembutan, sabar, dan kasih. Sama seperti pikiran dan karakter Kristus. Saudaraku, arti yang paling hakiki menjadi Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Meminggirkan kepentingan dan ego sendiri, lalu mementingkan kepentingan bersama dengan segala konsekuensinya. Itulah artinya pelayanan. Menyingkirkan ego sendiri
dan lebih mengedepankan kepentingan bersama. Ego, kepentingan, perasaan sendiri dikesampingkan. Kemauan sendiri dinomorduakan supaya tercipta sebuah ruang, yaitu kepentingan bersama, supaya di tempat di mana pikiran Kristus itu diutamakan, kita semua bersatu di situ dalam satu kasih, satu jiwa, satu roh, satu pikiran, lalu hidup bersama menjadi terarah dan menjadi indah. Semua bahu-membahu menciptakan kehidupan bergereja yang sehat. Itulah artinya kesatuan di dalam roh. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini firman Tuhan bersuara di tengah-tengah kehidupan kami, mengingatkan panggilan kami sebagai gereja, sebagai persekutuan orang Kristen, supaya kami menjaga kesatuan roh. Karena Kristuslah kepala tubuh, karena Kristuslah kepala gereja. Kami gereja adalah satu tubuh, satu roh, roh Kristus. Maka pikiran Kristuslah yang menjadi raja dan yang memimpin di tengah-tengah persekutuan kami. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran. Ya Tuhan, ukirlah itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga persekutuan orang percaya dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah rumah kami masing-masing sebagai gereja kecil, maupun di tengah-tengah gereja kami, seluruhnya kami dapat hidup dalam kesatuan, berdaya guna, menjadi berkat dan menjadi sukacita di tengah-tengah dunia. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, dan juga para lansia. Ya Tuhan, di tengah-tengah masih maraknya pandemi COVID-19 ini, kami memohon berkat Tuhan, kasih karunia yang senantiasa menyelimuti kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Lindungilah kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami doakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka dan yang memberikan kesehatan yang prima, sehingga mereka bisa bersukacita melanjutkan kehidupannya ke depan. Tolonglah pemerintah kami, para pemimpin kami, untuk memimpin kami ke arah damai sejahtera kemakmuran, dan kami mampu melawan pandemik ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Tatangnya koma peliata. Ale de bata manami na di Banua Gijang. Odo haroroani saluhu silehon lehon na dinggandohon nasa ulibasa na moliutus.
Upasat hami masianan ilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalu mai gabe uap na khusus di jolub. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silion lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar ho madamena tutot tim. Saudara-saudariku, seluruh Parhalado, HKBP, Marsada Cibitung, dan seluruh pelayan yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.